Welcome to my channel. Salam sehat dan juga selamat hari Rabu buat kalian semua subscriber channel Bung Harpa maupun juga yang belum subscriber channel Bung Harpa. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tentunya semakin sehat juga kalau kita akan disajikan ya dalam beberapa waktu ke depan ya, dari tanggal hari ini tepatnya tanggal 17 Juli 2024 sampai nanti tanggal 29 Juli ya, jadi sekitar hampir 2 minggu lah kita akan disajikan calon-calon bintang atau penghuni tim nasional Indonesia dan juga tentunya tim-tim lainnya di ASEAN termasuk dengan Australia, yaitu ada AFF Under 19 Boys Championship ya. Jadi ini adalah turnamen yang membawa kita sedikit bernostalgia ketika Evan Dimas dan kawan-kawan berapa tahun lalu, 11 tahun lalu ya, menjadi yang terbaik, menjadi kampiun. Dan ya itu adalah masa-masa kegelapan ya di saat yang sama. Kenapa? Karena saat itu sampai kelas usia pun kita mengglorifikasi ya, karena saat itu tim nasional senior tidak ada prestasinya. Oke. Yang gue mau bahas adalah secara umum aja, nggak terlalu banyak detail. Gue rasa kalian juga semua udah tahu kita di turnamen kali ini yang akan dilangsungkan di Surabaya, tepatnya di Gelora Bung Tomo dan juga Stadion Gelora 10 November. Ini stadion Persebaya Surabaya yang lama, zaman Liga Indonesia dulu, zaman Liga Danhill. Dan ya ini adalah pembuktian juga ya kepada Indra Safri, pelatih tim nasional U19 berserta dengan jajarannya Eko Purjianto, kemudian juga Bima Sakti dan juga pelatih kiper Sahari Gultom untuk bisa ya mengikuti kesinambungan sepak bola Indonesia. Karena di U16 dan 17 ada Nova Arianto, di U19 dan juga U22 di SEA Games waktu itu tahun lalu ada Uda Indra Safri, dan juga di senior dan U23 ada Sintayong ya. Jadi ini semuanya punya kelebihan masing-masing. Kalau kita lihat Indra Safri dengan kearifan lokalnya, Sintayong dengan sepak bola modern, kaki ke kaki, jarak yang dekat, dan kemudian ada Nova Arianto yang berada di antaranya. Jadi ini adalah satu situasi yang sangat positif, di mana kita berharap para pelatih ini semua saling bekerja sama dengan mengacu pada satu silabus yang juga sama ya. Jadi kesampingkan ego soal pro ini pro itu, nggak ada masalah. Kita lihat juga semua pelatih sama-sama memberikan dukungan, sama-sama memberikan vibes positif. Gue nggak pernah dengar Coach Nova, Coach Indra, atau udah Indra Safri dan juga Coach Sin itu melontarkan kalimat yang saling menjelekkan satu sama lain. Jadi ya kita juga harus demikian. Oke. Seperti yang gue bilang tadi, kita semua sudah, gue yakin sebagian besar kita sudah tahu kita akan berada di satu grup yang relatif ringan ya. Kalau ini kita bicara persaingan, meskipun gue nggak mau terlalu banyak bicara soal persaingan karena ini kelas usia bahkan U19, jadi lebih kepada untuk melihat atau menempa para pemain yang kira-kira punya masa depan untuk menghuni tim nasional senior ya. Tapi anyway, perlu gue informasikan juga kita akan satu grup dengan Timor Leste, Kamboja dan juga Filipina. Dan tentunya jam 19.30, gue nggak tahu nih gue ngangkat ini jam berapa, kemudian juga kalian nontonnya jam berapa. Mungkin saat nonton ini kalian juga sambil nonton kick off tim nasional U19 yang main lawan Filipina. Yang jelas kita nanti akan menghadapi Filipina jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat, dan gue akan live reaction tapi bukan di channel Bung Harpa tapi di Jebret Media bersama dengan rekan-rekan gue yang lainnya. Dan saat ini gue rekam juga, baru saja pertandingan baru aja selesai, ini baru mungkin 3 menit lalu, di mana Timor Leste ini adalah bilangnya ya, mantan keluarga kita lah ya, yang cukup mengejutkan juga tadi ya, menang dari Kamboja dengan skor 3-2, bahkan mereka sempat unggul 3-0 lebih dulu di babak pertama, dan sempat juga mereka kebobolan 2 kali, tapi memang akhirnya mereka berhasil menahan gempuran para pemain Kamboja. Jadi tidak mudah karena ada 3 grup yang bertarung di kompetisi AFF Under, namanya tuh AFF, ada boysnya ya, AFF Under 19 Boys Championship. Jadi mungkin ini sebagai ini juga pengingat bahwa ini masih boys loh, jadi jangan terlalu banyak diberikan beban. Anyway, akan diambil yang lolos otomatis itu juara grup dari 3 grup, juara grup A, B, C. Lalu nanti dari runner up 3 grup tersebut, satu yang terbaik yang akan
lolos mendampingi siapapun nanti juara grupnya di semifinal nanti. Jadi ini tidak mudah. Ini adalah kebalikannya kalau turnamen 24 tim. Kalau 24 tim kan juara tiganya aja bahkan masih punya peluang untuk lolos ya, walaupun hanya 4 diambil dari 6. Kalau ini nggak bisa. Jadi hanya juara grup dan satu runner up terbaik dari 3 grup tersebut. Jadi kita penting banget untuk bisa tampil all out dan ini menjadi seru. Kenapa? Karena sampai pertandingan terakhir akan sangat penting. Menang 2 kali juga nggak akan otomatis menjamin lolos ya. Jadi harus paling aman menang 3-3-nya atau paling enggak menang 2 kali seri sekali gitu ya. Jadi kita akan menghadapi Filipina di pertandingan pembuka dan prediksi gue adalah kita menang minimal 2 gol, bahkan mungkin 5 gol malah. Banyak. Jadi gue nggak mau janjiin apa-apa sih, cuman kayaknya ini akan menjadi pesta gol. Tapi itu nggak terlalu penting lah gitu ya. Yang penting adalah kita semua pengen melihat bagaimana cara bermain yang benar. Seperti yang gue bilang tadi, sudah ada silabus sepak bola yang diusung oleh tim nasional kita saat ini di senior, dan itu harus sama gitu. Jangan sampai ibaratnya di kelas usia belajar fisika tapi nanti diujinya pas tim nasional mainnya main kimia atau main ilmu ekonomi gitu ya, jadi nggak nyambung. Nah di U16 kemarin Coach Nova gue ngelihat sudah seperti itu mainnya, udah mirip dengan tim nasional senior. Jadi kalaupun kalah ya udah nggak masalah ya, itu hanya bonus. Tapi yang penting daya juangnya, mentalitasnya, kemudian juga game plan-nya itu harus sesuai. Ya ini kan berproses ya. Belum tentu kalau nggak juara di U16 atau U19 nggak juara di senior, nggak seperti itu. Oke. Dari 48 tim kita tahu oleh Uda Indra Safri sudah disaring menjadi 28 dan di momen-momen terakhir dia coret lagi 5 nama menjadi 23 nama. Dan kalau kita lihat dari sederetan nama yang dibawa oleh Uda Indra Safri ini memang sebagian cukup banyak lah ya, memang sudah bermain secara bersamaan di kelas usia sebelumnya. Salah satunya yang ada beberapa pemain lah yang menarik untuk kita ulas di sini. Pertama adalah pemain belakang Iqbal Gwijangge. Ini gue pikir dia akan menjadi salah satu palang pintu tim nasional senior ke depannya. Jadi perlu banget nih di turnamen itu untuk lebih mematangkan mentalitas seorang Iqbal. Dan tentu saja ada sang kapten, the one and only, saudaranya Bambang Pamungkas, Doni Tri Pamungkas, yang mungkin dari semua pemain, mungkin ya di luar Jens Raven, mungkin dia adalah yang paling punya pengalaman, terutama di tim nasional senior, di tim nasional ya U23 lah. Kemarin kan dia dipanggil sama Sintayong di Qatar, walaupun minute play-nya sedikit banget ya, mungkin hanya turun sekali atau 2 kali, tapi ya itu udah yang terbaik mungkin di antara pemain-pemain lainnya. Kemudian juga tentunya ada Sultan Zaki, pemain PSM Makassar. Ini adalah generasi muda PSM Makassar yang cukup banyak menghasilkan pemain-pemain muda untuk tim nasional Indonesia. Dan kemudian juga ada 3 pemain asing. Nah ini yang akan kita lihat ya. Jadi ujian juga bagi Jardim, Welber Jardim yang main di Sao Paulo. Kemudian juga ada Marcelo Nunes Ola yang bermain di Logroñés, dan tentunya juga the one and only, siapa lagi kalau bukan Jens Raven ya, pemain yang belum lama ini dinaturalisasi. Tapi kalau bahasa formalnya pewarganegaraan. Ini pemain yang membela Dordrecht berusia 18 tahun. Kita akan lihat ya sumbangsi dari 3 pemain ini, mudah-mudahan bisa bukan hanya membawa kemenangan ya, tapi juga membuat permainan itu sesuai, cair dengan game plan atau rencana dari para pelatih dari pelatih Indra Safri gitu ya. Oke, untuk peluang di grup ya, sekali lagi yang gue bilang grup ini relatif mudah, bukan kita mengunderestimate ya, tapi gue rasa kita harusnya bisa menggenggam tiket ke semifinal sebagai juara grup harusnya. Tapi balik lagi, yang penting adalah bagaimana para pemain ini bisa tampil sebaik mungkin sesuai dengan game plan, karena ini beda dengan timnas. Kalau timnas yang dilihat ada hasil akhirnya, end produknya ya. Makanya Southgate walaupun berapa tahun terakhir masuk semifinal, final ya, kalau nggak juara jadi agak susah juga ya, makanya dia mundur, mungkin udah bentok gitu ya. Oke, itu kita sedikit kelantur. Nah, satu mungkin yang menarik di turnamen kali ini ada apa ya nih ya, kalau gue bilang Australia ini kayak ya anak yang borjuis satu yang beda sendiri gitu ya, tapi mau bergaul sama kita gitu. Karena di Oceania tuh mungkin dia pikir anaknya nggak asik, jadi dia akhirnya ngikut kita. Tapi ya aneh juga ya, kalau di level senior dia nggak mau main, tapi kalau di junior mau gitu. Jadi ya tapi anyway, buat gue sih ini nggak masalah, malah bagus. Kenapa? Karena
gue berharap Indonesia nanti bisa lolos melaju ke fase berikutnya dan mudah-mudahan sampai final dan mudah-mudahan ketemu Australia. Jadi supaya para pemain kita ini juga terus ditempa mentalnya ya, karena kita tahu kemarin di turnamen Maurice Revello kita dihajar habis-habisan ya, kalah dengan Ukraina, kemudian Panama bahkan 4-0, baru kita bisa cetak gol di pertandingan terakhir melawan Korea Selatan 2-1 ya, itu pun tipis, cuma 1 gol ya. Cuman nggak masalah. Yang gue bilang tadi, rentetan ini mudah-mudahan menempa para pemain Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan. Semoga supaya mereka juga semakin matang ya, karena kita buktikan di tim nasional U23 kemarin kita bisa mengalahkan Australia kok. Jadi mereka juga ya, walaupun makannya bukan nasi mungkin ya, tapi sama-sama manusia. Kalau kita menempa terus, gue rasa suatu saat kita bisa selevel dari mereka dan bahkan mungkin bisa melewati mereka. Oke, jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Kita dukung terus tim nasional kita. Kalau ada yang kurang kita kritik, nggak usah baper, gak ada masalah, dan turunkan ekspektasi ketika memang terlalu berlebihan ya. Sekali lagi ini kelas usia, kita harus dukung mereka untuk memberikan semangat, pede, jangan sampai kita terlalu rewel, artinya salah dikit kita hujat habis-habisan, akhirnya mereka jadi salting dan jadi nggak pede gitu kira-kira ya. Oke, sekali lagi kalau kalian mau nonton live reaction di Jebret Media, langsung aja merapat nanti mulai jam 7 lah kita mulai cuap-cuap. Terima kasih dan semoga kakak dan kawan-kawan bisa tampil bagus dan juga mudah-mudahan ada bonus bisa juara. Dan satu lagi last but not least, gue lupa soal lapangan. Tadi kebetulan udah ngelihat langsung kita kualitasnya ya. Ini gue lupa, padahal ini penting juga nih. Karena tadi pas lagi Kamboja lawan Timor Leste itu lapangannya kelihatan cukup bagus. Jadi gue berharap nanti 10 September waktu tim nasional senior kita akan menghadapi Australia, lapangannya juga seperti itu. Jauh banget dibandingkan GBK ya. Walaupun kita nggak tahu sekarang ini kan GBK lagi dicangkul. Mudah-mudahan juga nanti hasilnya juga bagus ya. Itu aja. Terima kasih buat kalian dan sampai jumpa.